semuanya, para santri dan santriwati, ini menambah sebuah kekuatan, menambah sebuah kekuatan, membuat sebuah upgrading dari sebuah pikiran-pikiran manusia yang sekarang sudah mulai terkuras konsentrasinya memikirkan penyakit. Apapun yang kita fokuskan, maka itu akan berefek kepada tubuh kita. Orang yang punya masalah, maka dia kalau fokus terhadap masalah, maka dia tidak akan beres. Tetapi apabila orang punya masalah dan dia fokus terhadap solusi, maka itu akan ditemukan solusinya. Kalau kita setiap hari fokus ke penyakit, maka itu yang akan terjadi. Orang lain berjalan ke kemana-mana, kita masih memikirkan penyakit yang belum tentu tidak pada tubuh kita. Kenapa? Kerangka yang terjadi kepada pikiran kita itu adalah apa yang difokuskan oleh kita. Jadi kalau di pesantren ada, dulu saya masih belajar dan sekarang juga masih belajar, guru saya suka mengatakan seperti ini: kalau Anda niat ke pesantren mencari jodoh, maka jodoh itu akan diperlihatkan oleh Allah. Tapi ketika Anda belajar untuk mencari sesuatu yang baru, maka yang baru itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Dan pada saat kita belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi apapun yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang difokuskan ke kita. Kalau dalam bahasa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang disebut dengan apa? Itu yang disebut the power atau the miracle of niat, begitu. Jadi bahasanya the keajaibannya. Jadi ibu bapak, nanti kita di tempat ini itu kan dipengaruhi oleh ibu, ya, dipengaruhi oleh ibu. Makanya kalau belajar itu kan kuncinya itu Allah syadidul quwwah. Begitu kan? Kalau orang belajar, orang menuntut ilmu itu kan dua. Kalau dia belajar sesuatu harus syadidul quwwah. Artinya harus fokus luar biasa, keluarkan strategi. Kalau bahasanya itu berdarah-darah. Mengajar yang itu pun berdarah-darah. Orang di dalam ngaji boleh. Mereka dari Ustaz kayak hadis, habis sarapan. Coba bayangin, makanya itu beda. Bayangin sarapan, hadis sama pada gini. Kenapa? Karena di Quran, kalau ini Quran atau kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka itu harus apa? Syadidul quwwah, harus betul-betul dikerahkan kemampuan kita. Membaca sunnah, sakit itu tapi melontar sakit itu pak. Nah, dilagi tapi lain, ini sakit itu melontar. Tapi melontar mana? Melontar ilmu, lain melontar susah. Sebab melontar susah beda dengan melontar ilmu. Karena apa? Karena itu yang diajarkan. Allah tidak akan memberikan hasil yang Anda dapatkan, tapi Allah akan memperlihatkan kepada kita apa yang fokuskan dalam kita. Semakin fokus, semakin bagus. Ini sedikit dulu ya, bisa ngobrol dulu cuma sebentar lagi. Tidak pernah terpikirkan bahwa sebelumnya manusia akan hebat dan tidak hebat karena awalnya juga sama. Saya pernah ditawari oleh salah satu media agar nama saya diganti. Ustaz, untuk urusan mana? Tidak familiar. Wah, itu tinggal. Dia menanyakan saya untuk mengganti nama. Apa itu alasannya? Karena Ustaz atau kami manajemen akan mengganti nama Ustaz dengan ini supaya sebagai Ustaz sampai nama ini. Saya itu masih ingat itu 2016 kalau tidak salah ya, 2014, 2016 saya lupa. Itu ketika ada yang menawarkan. Saya bilang begini, kalau saya ganti nama, itu yang pertama kali menangis ketika ada di media saya, ibu saya yang menonton sama lamun dia ngerajo TV, ngerajo media, ternyata ada awak media, anak-anak dan beda. Itu yang pertama kali menangis siapa? Ibu saya yang ngasih nama itu. Nah, di bawah ujung tapi nah, jadi beda. Dan kemana ganti nanti bukan kayak gitu.
Akhirnya bapak ibu itu saya tidak membunuh, tidak mengambil, padahal itu sudah ditawarkan. Pokoknya gantinya Ustaz siap. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kembali ke gantian itu penting apa itu sampai saat ini nama saya tidak diganti. Dan itu kenapa? Karena yang pertama kali yang akan sakit adalah siapa? Orang tua yang akhir sudah berhasilkan yang gak sakit anak dia belum ditanam si bapak dan anak lebih banyak mungkin sakit juga maka udah kayaknya marah baik udah baik udah kayak udah ngadu paham kami saling bertinggal si bapak bapak saudara ini sakit dulu tapi sehari belum ya paling dulu aja jadi surus ini sana ya usul iya kan simbol tapi itu kayak sehari begitu akhirnya Jerman ngambilan ngaran boleh wah ngaran budak Ezekiel bukannya intinya apa saya sama ibu saudara boleh nyari di kayaknya mah izin gue yang dewasa hapus nyari di kuliah itu udah izin gue tapi udah kemana bukan tidak boleh harus sesuai ngaran aja masa kapung tong boro-boro ini dengan ini kapan nawe pohon bukan ngaran aja bukan ngaran apa wah ngaran hari ini itu sana bapak sana bapak bukan di mana nya mana habis gunanya ini paling temenan lah Robert kan ada di sisi itu Robert ya makanya kasih solusi yang penting apa ini yang penting apa ini satu dua kita harus ada kemauan fokuskan dengan yang paling jadi enggak penting membuat masyarakat itu lain pun jadi ustaz kadang-kadang ini bisa pertanyaan saya satu kelas dulu berapa ketika masih ingat ya dan ketika di kasus menyambut itu tidak semuanya ustaz dan jadi itu jalan dan penting soal saya gitu sisihkan ketika kita berdoa kepada Allah anak ingin berdoa sisihkan di belakangnya ya Allah jadikan anak saya ini sini dan sholat ya Allah jadikan anak saya pedagang dan sholat ya Allah jadikan anak saya sholat berdoa dan sholat kenapa? Karena yang didoakan dalam Quran surat 3 dan 100 apa? Rabbi abdi minas penyisipan itu kayak itu jadi nama-nama nomor sampai dapat nomor sembarangan sampai nomor kelas yang bisa kalian mungkin cuma sama-sama nih coba kelas aja itu siapa mulai misalnya artinya apa? Nanti ini jadi soleh, ini jadi soleh semua anak juga tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari pesantren ini tetapi anak dan nanti semua itu akan menjadi orang-orang yang soleh dengan predikat-predikat yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain karena itu kunci jadi syahid itu semangat begitu kan apa semangat itu? Satu syaitan ya artinya apa? Kalau ini hidup semangat maka kita harus melakukan syaitan tok ataupun apa? Omongan kita harus memotivasi kita sendiri jangan melemahkan kita sendiri aja pelajaran kita sendiri jangan coba tolong kalau belajar dengan usahanya juga ada usaha cari aja artinya anda berdialog kepada pribadinya sendiri itu tidak salah padahal bukan seperti itu semangat hidup itu kemudian akan muncul apabila yang pertama adalah kita memiliki apa? Syaitan yang besar alhamdulillah ya Allah pelajaran dunia saya gitu lagi so insya Allah nanti kan ngobrol itu tempo ya nah biar soro balado lewat saya lewat itu ini bojoknya di sana motor mana suruh seorang pertama dikasih begitu kepada seorang hukum itu alhamdulillah kan di mana diajak jalan-jalan melewati restoran sampai berang
Aku sudah bilang lewat, inilah karena lewat. Wah, dapat 15 restoran di mana ada coba kita padahal memang apa tadi bicara Pak bilang ayo kembali kalimat yang berbunyi. Jadi semua apapun sulit karena kita ngobrol sulit. Semua apapun akan mudah kalau kita pun itu mudah. Makanya dalam hadis yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunfiru. Artinya dipermudah segala sesuatu itu. Kita jadi siapa yang mudah, yang bagus gitu kan. Anak kita juga sama, ayo yang keluar nanti ketemu kita punya itu terus kita keluar akhirnya kita pengen dengan kaca ayo dengan kaca nanti ketemu akhirnya kita pengen dengan kasur pak akhirnya kita ketemu nanti ketemu sudah bagaimana kita ketemu akhirnya orang itu belum dia berumput ya alhamdulillah Ustaz penanganan apa isu untuk tidak menangani dengan lagi tanda dengan alamun segala dicari udah aja anak main ada cing sehat ada main cing sehat jangan cing sehat itu insya Allah jujur kalau kita kalau kita ngomong itu berefek semua candaan sudah mau bener asyiknya ngapain atau kesini ngapain aku sekarang ini ngapain kenapa padahal harus sudah ngomong ya Allah yasir wala tu'assir mudahkan semua. Kenapa? Mudah itu tidak ada obatnya, mempermudah masalah tidak ada obatnya, tetapi apa? Dikembalikan kepada kita. Sakit juga sama, tidak ada pelajaran yang berat. Yang berat itu karena kita selalu berdialog dengan diri kita, pelajaran itu berat. Kalau dalam penilaian ini, insya Allah yang paham ya, ini ada sebenarnya saya paham kenapa? Karena apa? Yang mempengaruhi orang itu bintang dan tidak adalah apa? Bukan alatnya, bukan alatnya. Karena itu kan disamakan. Ini sama buat absor akidah. Itu mulai dari masyhur. Yang alatnya bukan alatnya, tapi apa? Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap hal itu? Jadi contoh, kalau dari satu kelas itu 40 orang, kenapa dari 1, 2, 3? Apa? Sebetulnya alatnya sama. Telinganya juga sama mendengar, kemudian matanya sama melihat, kemudian kakinya sama memperhatikan. Tapi kenapa artinya beda? Karena yang membedakan adalah apa? Karena orang tidak semuanya sama, walaupun alatnya sama, tapi perhatiannya berbeda. Perhatian pendengarannya, perhatian penglihatannya, maka pada akhirnya tidak ada yang bodoh dalam satu kelas. Semuanya juga pintar. Yang membedakan itu adalah apa? Nilai perhatian orang itu di kelas berbeda ya. Jadi itu kalau kita mudah-mudahan bodoh. Jadi hari ini kita baru 5 tahun minimal hari bapak kalau 2 ya ini sebenarnya depan minggu tapi bukan yang opat ada perbedaan hari minggu 25 mungkin ada 5 udah bapaknya hari minggu 4 mungkin ada 25 jadi sama benar kenapa? Karena itu yang kedua maknanya setiap kehidupan kita. Nah itu bicara tentang jadi kalau mau dan berpayah dan luar hari itu akhirat aksan mahala walaupun asisul hakim. Setiap peristiwa yang terjadi kepada kita agar kita memiliki semangat dalam hidup adalah apa maknanya? Setiap kejadian itu pasti ada hikmah di balik itu. Itu harus dimengerti. Ada jangan bertanya kenapa orang tua kita masukin kita ke sini, jangan bertanya kenapa, nanti itu hikmahnya dari Allah itu. Yang penting sabar aja, sabar belajar, sabar menuntut ilmu, nanti pasti ada hikmahnya itu asli. Kenapa? Karena kalau hidup ini atau hidup ini semangat tumbuh hikmah dari Allah. Karena semua hidup ada maknanya, begitu ya, ada maknanya. Tidak ada satu pun yang tidak ada. Kalau ada orang kaya dengan orang miskin, kemudian disatukan, maka itu akan bermakna. Tapi yang Solomon berkata kafir, ada patung yang pendek. Solomon berkata kafir, mungkin bakal capek pikirannya dan miskin. Miskin kafir Solomon.
semua lebih itu. Dan sebabnya lain apa ya? Maka kalau dikombinasikan semua ada maknanya sebuah kehidupan ini. Saya yakin Pak, orang ini ada hikmah luar biasa buat Allah. Kita tinggal sabar saja. Kalau kita tidak sabar dan kita akan melakukan satu dan kita ternyata tidak tahu pada Allah, saya yakin nanti jangan tanpa orang. Dengan ada angin saja orang bisa roboh. Dengan angin saja. Ustaz ada santri, dia kaya sekarang beda, kaya beda, bukan orang. Itu tahu usahanya berkali, kayanya robohnya tinggal. Mungkin kan, bisa misalnya pada waktu bisa bisa kendaraan, ada mana ini bikin kesesatan di dalam orang. Islam bahayanya sangat dosa. Kemudian juga pakai sawah, mati di semuanya, hubungan ini. Jadi hubungan mereka hikmah. Maka kalau cuma orang semua orang. Ternyata pemilih dari sembako, polisi, dari sembako. Di sana sebenarnya di bangunan makanan juga itu sasaran pokok mana di tabel orang pegang tak orang di waktu masih paling kata wes dulu dari sekolah itu juga di corona itu sama kayak corona di corona itu di dalam nanti banyak corona ada yang punya apa tidak ada. Kalau itu ingin semangat tunggu hikmah dari Allah. Kenapa? Karena itu bermakna, itu bermakna. Jadi kalau kita tidak, kalau ada orang yang tidak semangat baik itu belajar untuk ilmu kemudian apa? Karena dia selalu atau kalau dia tidak sabar menunggu hikmah itu, tidak sabar menunggu hikmah itu. Ya, ada Ustaz dia apa? Dalam pengajian, punya pengajian, kemudian di tengah perjalanan kemudian banyak itu, wah dan ibu makan membawa ngaji saya, nama ibu maka bisa pengajian, dia ingin di balik ini mungkin ada sesuatu keajaiban dari Allah. Akhirnya betul, begitu dia masuk ke tambatan, tukang tambatan begini. Ustaz alhamdulillah, Ustaz alhamdulillah, kasih rezeki ke Abi, didoakan Ustaz mencipta baru di sini. Tapi apa? Dibalik hikmah itu pasti dalam kejadian apapun ada hikmah. Akhirnya tidak lama dari situ ada ibu-ibu, ada budak 35 tahunan, sama begitu karena dia asuh dengan ibu. Kebetulan Ustaz itu baru meninggalkan dia di sini Pak. Dengan itu sih satu jadi menjaga enggak sulit ibu-ibu kalau sawah itu yang jelas kemudian sawah terus semua semua adalah aragamnya anak itu semua bahasa Inggris kita bahasa Indonesia ranah itu gitu satu sama lagi aku sudah dengar setahun sudah pengajian gitu tapi dia harus kan gitu bukan usaha gitu ada apa yang bisa kali kita itu usahanya mungkin harus menggunakan langsung pas itu nyambung ingin Nabi Tuhan tinggal di Tuhan begitu di kamar tulis di kamar cinta tersembunyi bukan bangga. Jadi apa sih yang tidak ada hikmahnya? Semua ada hikmahnya. Tinggal itu bapak bersabar saja. Kalau kita bersabar, kalau kita tawakal, insya Allah ada hikmah. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah apa? Gerak kita harus betul-betul kelihatan. Al-Jahad, orang yang semangat gerakan itu berbeda. Bukan jangan kita semangat tanpa kakinan. Ulah yang pengen. Kenapa? Karena bodi kita menentukan
terhadap semua kita. Kalau ada usaha mengatakan Allah Akbar, itu keluar suara, itu berefek juga berjamaah. Tapi namanya orang asli Allah Akbar. Kita kan jangan karena sesuatu yang berat kita itu akan mempengaruhi. Kalau orang berapi-api itu jangan berapi-api, Pak. Ya, tapi kalau orang dia yang beruntung, ternyata tubuh kita boleh yang miskin atau mempengaruhi nilai keselamatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Ketemu dengan orang, dia selalu bahagia, semangat, wajahnya sumringah, itu akan berbeda dan itu murah dengan luar biasa. Tapi kalau ternyata dia tidak semangat, kemudian berobat wajahnya dia itu cenderung, itu akan murah juga kepada orang yang ditemuinya. Tapi aku itu pernah dijamin, Bapak pernah dijamin itu orang itu saya itu alhamdulillah sering api tapi dibilang dia tapi tidak sampai pulang dia masih baik berarti yang salah tapi ternyata bukan itu Pak, karena dia mengamalkan sebuah hadis katanya tersenyum karena senyum itu adalah sedekah. Jadi terakhir orang akan selamat apabila libatkan Tuhan dalam segala aktivitas Anda, libatkan Allah dalam segala aktivitas Anda. Kenapa? Maaf ya, saya selalu berdoa kepada Allah yang menjinakkan hati itu bukan isi ceram, tapi Allah. Makanya kenapa Nabi Musa berusaha sedih, bersuruh ahli wakil data dari sangat kau. Kalau orang menyebut dan tidak itu bukan karena samanya bagus dan tidak. Maaf Bapak, ibu jangan terkecoh dengan yang samanya bagus, bapak jangan terkecoh dengan yang samanya hebat. Kenapa? Karena berubah orang bukan karena Islam, tapi Allah yang membuat berikan hatinya. Kadang menceramahkan aku saya, tapi Allah Bismillahirrahmanirrahim dan kita cuma orang sih berpikir begitu, sih ada ceramah ngarang belum tentu. Kenapa? Karena kita ditugaskan untuk menyampaikan. Ada pun dia dan kita itu urusan Allah. Saya tidak mampu untuk mengatakan manusia, karena yang mengatakan manusia adalah Allah. Begitu. Makanya tingkatkan Tuhan, tingkatkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Maka kita akan semangat. Begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, santri dan santriwan, paham itu bingkai, prem itu namanya prem yang akan membingkai sebuah pokok. Kalau pokok itu pakai bingkai, maka yang tadi di pokok itu tidak bagus dan rumit. Minimal kalau dibingkai tidak bagus, orang akan lihat bingkainya. Paham saya? Ya? Itu pokoknya terbentuk, tapi bukan timbulan harus minimal baik teruji pokoknya minimal bakal muji wetan. Senang orang biasa-biasa nanti senang. Nah bimbingnya itu bagus katanya dia itu apa, dia itu bagus dari anaknya indah sekali. Maka orang bimbingan melihat itu. Itulah bimbing dalam kehidupan. Jadi kuncinya adalah itu. Semua harus terbuka berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu dimuliakan Allah. Maka ayat Al-Quran itu memberikan sebuah presentasi yang sangat hebat bahwa manusia itu apabila diberikan hidup itu adalah modal. Itu modal. Saya tanya, Pak, kalau kita punya uang seluruh hidup, kira-kira ada apa? Lalu satu dan dua kita akan bermodal atau kita akan jualan, kita akan bisnis sesuai modalnya. Sampai itu nyatakan sampai pada sampai balik dari saya pusat ini dari modal. Tapi kalau kita dikasih uang, lalu modalnya 100 juta, maka kita akan berjualan dengan 100 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar, maka kita akan berjualan lebih hebat. Kenapa? Karena kita punya modal 1 miliar. Kesimpulannya adalah apa? Allah memberikan hidup kepada kita, itulah modal kita. Ini yang harus dimanfaatkan. Semakin panjang usia manusia, itu semakin banyak modalnya. Kayak
binatang Tuhan terus nanggung modalnya sakit. Begitu berapa bilangnya kalau mau ada anduknya misalkan sakit. Ada orang yang sudah bilang kalau dulu makan betul nanggung sakit itu bagaimana. Semakin pendek usia orang itu semakin dia itu modal hidupnya sedikit. Semakin panjang usia orang diberikan Allah, maka akan semakin banyak modal hidupnya. Bapak Ibu tak kurang kasihan modal panjang. Ayat 25 tahun, ayat 25, ayat 40, ayat 90, tapi ternyata usia yang lebih panjang itu tidak akan kuat. Orang Indonesia rata-rata usia 80 sampai 90. Karena data demografi orang Indonesia itu jarang yang lewat 100 tahun, jarang yang lewat 100 tahun. Lalu saya bisa usia di situ, justru di sana. Dimana saya masih lupa lagi, saya memang saya ingat di Sunda ada ibu-ibu usia 100 lebih. Kita punya mengenai turun naik pasaran, kita menjadi acara sebuah kecil kalau mengenai kereta. Jadi seorang itu ini seperti kapital, sebenarnya naik kereta. Nah, ini sudah menjadi setengah mengenai pasaran. Karena kita sudah tidak ada temuan itu dia paling duluan. Jadi dia tetap kalau bayi punya anak siapa yang sendiri hadir tinggal sudah itu terbenam arahnya lebih menolak. Maka kemarin ada kasus yang siru orang kita sudah luar biasa segala dicocokkan ini cocokkan itu dimana cocok aku ada apa dari bulan kenapa kasih sadar itu semua ada semua mau apa langsung ke kanan langsung daya dari kanan sudah gede kalau diusap itu kalau ada ya tunggu apa ya itu masalah kalau nyasur ini makanya Bapak Ibu ini yang harus dipahami oleh kita. Artinya apa? Usia yang panjang itu belum tentu kita itu dapat memahami hidup kita. Makanya orang semakin tua itu semakin tidak dapat hidupnya. Sok dia panggilan dia tuh dia ayat itu satu itu panggilan ayat coba cirian sok ceria kita cirian kamu ayat satu cirian gitu. Kenapa? Karena kalau dia usia lebih daripada 100 itu pasti hidup dan repot, ya. Jadi pasti pikirannya mencapai hidup dalam hidup. Tetapi bapak-bapak ibu, mulai ketika Allah memberikan sebuah usia atau usia kepada kita yang lebih panjang, maka oleh Allah akan diberikan apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita sudah punya usia, oleh Allah sudah disiapkan apanya? Ujian hidupnya. Sekolah yang menjadi sandarnya, ujian berbeda dengan ini. Lalu kali ini Bapak beda ujian dengan S1. Kalau S1 berbeda dengan S2, S2 berbeda dengan S3, S1 dengan skripsi, S2 4 bermimpi. Apa yang kita dengan hidup? Lebih berdua menyembunyi mati. Satu kali dia mimpi, lalu dia ragu dan bertanya betulkah mimpi ini? Akhirnya bagi Ibrahim berpikiran yang kedua kali, mimpi lagi yang kedua kali. Kemudian mimpinya persis sama seperti yang kemarin, yaitu untuk memberi Ismail. Dan akhirnya di mimpi yang ketiga Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. 3 kali mimpi itulah, ya. Walaupun Nabi itu kan 1 kali mimpi juga berarti begitu aja, ya. Makanya kalau 2 Nabi mimpi itu bukan tidur. Jadi kalau mimpi kan merencanakan saling mimpi. Ya kalau kami ada mimpi kita itu kok bisa dilaksanakan. Ya, kalau satu ada mimpi nggak bisa diniatkan. Satu ada kenapa? Karena mimpi akan mempengaruhi itu. Mimpi akan mempengaruhi. Nabi kalau bermimpi orang begitu bermimpi 1, 2, 3 itu berbeda dengan kita. Kalau
berarti mimpi penciuman. Ada mimpi lain yang masalah itu Pak. Ini kan masalahnya belum penciuman, kita permasalahan. Kira-kira teman bapak mimpi mencium bodoh yang dilakukan apa? Ini itu bisinya biasanya harus mimpi dengan bapak yang mimpi namun mencium nama. Dan jadi berarti ada kembali kita pas menemui isu ini soal mana ada tapi dia usaha sama ada menurut yang ini usaha percaya dengan mimpi dan berpikir pada di pikiran maka hebat nanti ya kalau bermimpi yang baik meludah kemana? Begini, kenapa? Karena air liur dari hasil mimpi yang baik itu mengandung hormon kortisol. Sedangkan air liur yang dia itu kalau dari mimpi yang baik itu mengandung endorfin. Itu bedanya. Jadi kalau bapak itu bermimpi yang baik itu memproduksi kortisol. Makanya harus diundangkan. Kenapa? Kalau ditolak itu jadi penyakit was-was karena asam lambung jadi naik. Jadi nanti itu juga, ya. Bapak itu minta di awal itu kan di situ ke. Nah, nanti air liur yang diproduksi dari mimpi yang baik itu mengandung hormon kortisol. Hormon kortisol kalau hormon cerah, kalau diserap oleh kita, ditelan kembali, itu akan meningkatkan asam lambung. Kalau asam lambung naik, biasanya was-was. Maka solusinya, tapi kalau mimpi yang baik itu mengandung endorfin dan itu adalah apa? Itu adalah hormon yang baik. Maka kata Nabi kalau mimpi yang baik tidak perlu dia itu meludah, tapi obrol yang lain. Kenapa? Karena akan mengeluarkan feromon namanya. Feromon hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan yang sama. Tuh, Nabi harus dipayu bukan menghasil dia. Ada di sini kan dengan bapak ini tidak mungkin awal dikira begitu gitu. Maksudnya beludah ke sebelah kiri buatnya apa ke tempat yang sudah beludah. Bukan di mana rasanya mentajaman. Ludah kan ada tajaman. Itu beludah. Tapi kalau dia beludah, dia harus beludah karena beludah. Tapi nanti pengen di mana orang. Ada di masa orang saya nah tergantung perspektif. Kalau perspektif jodoh kita bakal jodoh, tapi kalau perspektif yang lain itu apa? Dia tidak begitu. Makanya tergantung perspektif. Makanya Islam tidak mengajarkan harus tergantung mimpi. Harus nabi melibatkan orang yang bingung. Ada benar-benar amal masuk hasilnya masalah itu. Karena orang tidak bisa mengandalkan hal itu. Makanya itu Bapak, kalau anak bermimpi jelek dalam 1 minggu 3 kali, itu ada kemungkinan gangguan halusinasi. Ya, pandangan harus seperti itu. Bukan, tadi aku mimpi yang jelek. Oh gitu ya. Mimpi apa sayang? Ini yang bakal banyak yang kalau memudahkan kenapa? Dia langsung bicara sama kita. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau tidur kan apa berulang tidur ya. Udah kedua kali tidur kan mau bilang udah. Aku mimpi yang lagi 2 kali kan. Dalam 1 minggu anak mimpi 2-3 kali. Itu ada kemungkinan itu bisa membuat halusinasi. Makanya cepat. Kalau anak mimpi 2-3 kali dalam 1 minggu dan rutin itu cepat diperiksa pensamaannya dan dibawa ke psikolog karena kalau dibiarkan itu menjadi gejala-gejala halusinasi. Model lainnya temuan terbaru public depression itu banyak ibu-ibu yang mengalami public depression. Dari mana? Banyak selfie. Itu selfie itu bisa gangguan jiwa. Jadi tiap gerakan dipotong, bisa batu, gaya apa batu, menurut toilet jutai, saya batu, aku di dalam toilet jutai, lagi mantan dengan wajah jutai, itu batu, itu kalau tidak nyaman tidak dilihat oleh orang lain itu bisa gangguan. Ini namanya public depression. Kenapa banyak di perempuan? Karena tidak ada 60% di perempuan dalam biara. Karena perempuan itu kalau dipotong ada 18
saya. Untuk ilmu jiwa, dia ada 18 gerakan dalam orang tua itu. Jadi orang mau tidur gerakan di foto, mau tidur, sakit pisau jauh itu dari foto di cara paling dia aja. Jadi dia mau awan, masih foto kayak ada sakit so itu masa cara kita udah foto bermanfaat sakit tapi nggak ibu-ibu apa satu yang isi gaya kita sadar aja yang masuk analis ya sakit ini foto gimana ya orang mana bukan tidak semua orang punya pabrik bebek kalau tidak sendiri jadi dia tidak nyaman kalau tidak punya orang kalau itu sudah foto itu mah boleh selfie boleh tapi kalau tidak nyaman dilihat orang itu sudah boleh ada tekanan terus bukan ya ini cetrek lalu dikasih komentar cetrek sakonya yang 20 kali begini kalau kenapa enak dulu dan ini berapa 60% ada komunitas ya tapi yang sudah saja mudah-mudahan itu jadi obat apa? Obat berkalauan untuk yang makil untuk yang makil tidak nyaman kalau tidak dilihat orang itu penyakit di sana kalau sedang kotor dan sakit itu harus ahli pertama begitu hampir caranya so tinggal data-data punya memori pengalaman foto sana foto ibu bapak nama ibu kan daerah tidak ada kenapa belum yang kalau perempuan rasa wajar apa soal musim atau sini sing saya hari esok rumah ada yang saya bukan cuma kita bisa bicara kayak anu tidak tahu saya di sisi lawan apa memang mau sudah tidak main mau ini dari dengan status foto akhirnya jadi rusak itu dan itu kalau santai aja supaya sehat ya begitu supaya kita memiliki apa satu Nabi Ibrahim bermimpi beliau kemudian menyembunyi akhirnya apa ketika Ibrahim atau Ismail kemudian pada waktu itu sudah apa berlari ketika disembunyi pada Allah ganti oleh seekor kambing yang besar. Nah di sini ini ujian beribu kata Allah aku tidak membunuh engkau Ibrahim memberi anakmu tapi aku membunuh engkau untuk menyembunyi rasa memiliki anak. Kenapa? Karena aku sudah menguji engkau dengan perintah ini namanya al-ibru bil amri begitu. Itu kalau dibenci kita sholat beda saat itu kita ngaji beda perintah ya Allah maka kalau menjadi berat mana kalau menjadi berat mana berarti helma 2 kilo ilmu pada berarti nah berarti Ustaz lalu orang kajalan istri kajalan dia paling dulu tapi ada perempuan yang dia sudah dewasa ajaran sebagai itu ajaran ya jadi tadi berarti bukan baik sudah belajar kalau belajar nah begitu maka itu kalau muda pengen dua atau lima tapi udah terkecoh harus ngomong pengen yang turun lain turun muda pengen dua jadi lima naik so berarti sangat muda ada selesai ini yang dua kamu gimana lagi yang turun jadi sangat turun dua lagi dari mana ngomong lepas dari mana dari rumah tahan itu mana yang di rumah hati itu anak apa sih ini mungkin aku alhamdulillah saat kita punya sekolah yang dari itu aku dari sebelah tahun sakit benar lumayan nah sahabat orang tuanya mana
Saking bahagia udah rankingnya naik tetap. Kalau itu sangat penting, ada buat kami sekolah TK, jadi tahu TK. Coba, itu lokasi untuk anak mau kesana. Mau dan sabar. Oh, ini itu, tapi mau ini. Kalau kita mesti pikir orang lain, itu semua lagi mau. Udah nggak tunggu, mulai. Tapi belajar mau ini rumah kita kan mudah. Maka biaya sekolahnya asuh TK punya sendiri, tapi ada asuh TK di Maulid, bulannya mulakan 12.000 sebulan. Ilmu benar-benar yang bangga menjadi lima. Nah, ini itu ujian apa kita kepada kita. Yang kedua, al-ilmiah dengan yaitu ujian dari sebuah rahmat Allah. Kalau bahasa sekarang dengan sosialisasi. Kata Allah, aku lakukan apa dari sisi Tuhan. Kata Allah, Adam, nikmati hidup dalam dunia ini dengan semaumu. Silakan Anda hidup dengan memang. Makan hidup semaumu, tapi aku minta engkau apa? Walau tak kau berani sejarah apapun dengan diri. Jangan kau berkati orang itu. Itu namanya sosialisasi. Ini ujian apa? Ujian kita. Allah melarang dia itu ujian tahu. Sabar jauh berbaru bulan kamu mengenal walau itu yang meninggal mereka. Makanya virus akibat sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena dia melanggar sosial sensi dari Allah. Dia melanggar sosial sensi dari Allah. Kenapa? Karena kata Allah adalah kondisi tidak ada mendekati zina. Dia bukan mendekati lagi. Dia melakukan hubungan tanpa dengan aku dengan bukan mahramnya. Dan dia sudah halal. Akhirnya apa? Allah kasih virus itu. Kenapa? Sosial sensitif kenapa kayak ini? Itu namanya ujian al-ibtila iman. Ya. Ketiga, al-ibtila pilihan, yaitu ujian dalam bentuk kenyamanan. Wah, nikmat luar biasa. Maka hidup dengan berapa amal terpaksa berapa ini kemewahan jiwa, berapa ini kemewahan raga. Kalau kita masuk ke pasar, itu yang paling banyak adalah untuk memperbaiki raga kita, bukan untuk memperbaiki jiwa kita. Jadi tidak ada nama baik kalau barang berawak dulu. Padahal slogannya begini, sehat jiwa, sehat raga. Buktinya apa? Yang lebih didahulukan adalah sehat raga. Dan itu kenikmatan yang biasa Allah kasih kepada kita. Ibu bapak, orang tidak hidup saja yang capek. Orang tidak hidup saja yang capek. Maka apabila kita susah bangun, itu nikmati saja, itu bermakna. Pak, ada yang bersama dengan Bismillah dan Mahya Allah. Aku bersambung musibah kita. Dibaca Quran dinas, alak dinas Quran dari alak Allah. Baca dengan ayat kursi itu bisa selesai. Amal ini saya akan selesai dan bisa dibuat. Namun sekarang karena ada kemungkinan kalau satu kenikmatan dari ini tidak benar. Jadi tulis dan nikmat ujian di Allah. Coba capek ternyata. Capek hidup. Alhamdulillah baru dapat persembahan. Jiwa Allah kenalan nanti ujian di Allah. Kalau masih tak kayak dulu mau 24 jam bisa sangat capek kan. Saya barusan melalui di apa di Kabupaten saya katakan ada jemaah kita tidak bisa mulai 2 minggu mulai 2 minggu dan kita pakai 2 minggu asal cocokan aku sama Ustaz payah saya terjadi penyumbatan di saluran otak sehingga suplai oksigen di otak tidak lancar. Itu ada saluran tersumbat di mulut perak di sini.
Jibril dan suntik sekali suntik 5 juta, 15 kali suntik orang bola. Sekali suntik 5 juta, 15 kali suntik orang mulai pukul. Alhamdulillah. Ibu semakin saat ibu musuh dia lain soket lain ayo alhamdulillah satu kali tapi harus sama kita benar 50 juta berarti pasal 50 juta datang bawa ya deh bagi pakai yang bawa ya katanya ini 50 jadi 5 juta setengah lalu plus sampai ini berapa kalau disampaikan sosial kan memaduin harusnya jalan tapi jadi sebuah desa ombok ke desa lain ini kan alhamdulillah tidak semuanya yang sangat tampukan ini soal belum itu saya kecil tapi dia sebelah bukan jadi ini banyak sekali nikmat disebutkan nanti dalam kitab Ibnu Abbas mengatakan ada 8 nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau menerangkan di sini akan cukup waktu ya, ada 8 nikmat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua al-ibtilah atau yang kelima yang keempat al-ibtilah ibtilah yaitu Allah uji kita dengan musibah. Nah ini ujian juga sebelumnya di kota baru corona tapi corona betul-betul caranya terpilih mungkin cara yang betul ngopi nah corona itu betul kita menjadi tersangkut itu kita pikir corona ini kita ada suatu semua melalui diri yang tahu ujian Allah di pasihan dan terakhir adalah apa? Al-ibtilah bil-asyad ujian di dalam keluarga ini keluarga ini Nabi Ayub diuji dalam keluarga apa? Anaknya 12 meninggal kemudian beliau hartanya habis terbakar dalam satu hari dan yang ketiga Nabi Ayub sakit 7 tahun menjelang sembuhnya istri minta cerai apa yang bapak ini diuji pasal ini Ayub dengan keluarga ulangan kayak di daerah hiji wah luar biasa bisa terpercaya dan ayat pertama sadar ada pembawa tinggi ujian dengan berapa minggu ada ujian yang kita tidak terlihat dengan istrinya bagus dengan suaminya bagus dia punya anak bermasalah itu juga ujian dengan anaknya bagus dia punya masalah dengan istrinya pak dengan anak bermasalah suaminya bagus dia punya masalah lagi dengan mertuanya dengan ibunya itu ujian Allah dipasihkan Bapak Ibu sekali kenapa Allah menyuruh ayat-ayat asal amal ujian paling berat itu adalah dengan orang-orang seiman melanjut batu ya itu berbicara juga itu ini diuji Allah Adik baru mau kemarin sambil sekali ada yang berbeda mengadilkan dicaranya mengadilkan diulang kali mengadilkan maka Allah ke bahasanya ayyukum ahsan amal artinya ujian paling berat ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sungguh maka tampil dengan nyata namun ujiannya sampai kita saat orang muda soal itu namanya begitu juga hukumannya begitu juga imannya kaki beli keuntungan rumah mares bahkan harus diganti tetapi harus diperbaiki karena itu ujian mereka bisa keluar dari musibah tapi semakin dekat ujian akan semakin sukses dalam hidup kita. Hadirin ibadah iman rahimahullah
Maka mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini berdoa kepada Allah, Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya kita berharap Allah menguji kita lebih berat, tetapi ujian ini akan membuat kita lebih mudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ibu-ibu dan bapak cukup saudara saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berita dan manfaatnya. Usahakan sambil ini saya sudah pintar, ya. Kemudian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Anda. Ibu-ibu dan bapak, insya Allah kita panggil sana suapos, mudah-mudahan sehat walafiat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.